layar lebar, baterai besar, harganya nggak perlu ditawar. Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Ini adalah Poco C85, HP yang dijual dengan harga resmi mulai dari 1,5 jutaan aja. Dan HP ini tuh kurangnya salah satunya adalah di bagian layarnya ini. Lo lihat aja nih, layarnya masih desain layar gaya lama, masih pakai ponsel display kayak gini. Terus juga bezel layarnya masih cukup tebal ya, apalagi bagian bawahnya ini. Tapi walaupun layar gaya lama, ukuran layarnya udah di atas rata-rata, udah 6,9 inch, cocok banget buat lo yang cari HP layar lega. Ya walaupun resolusinya masih di SD Plus aja ya. Tapi bagusnya layarnya udah 120 Hz. Jadi kalau buat scrolling-scrolling beneran berasa smooth banget. Dan kalau dibawa keluar ruangan juga layarnya masih cukup terang, masih kelihatan nggak perlu cari tempat adem. Layarnya juga udah bisa ngendalin 10 sentuhan secara bersamaan dan punya touch respon yang responsif banget kalau menurut gue. Ya selama dipakai main game nggak ada tuh yang namanya delay touch ataupun ghost touch. Dan HP dengan frame layar bagian bawah tebal ini tuh sebenarnya malah bikin aman ya. Jadinya kalau nggak sengaja kebentur, nggak sengaja jatuh kayak gini ya HP-nya layarnya tetap aman. Dan untuk desainnya sendiri, HP ini tuh punya desain yang simple minimalis. Cakep abis. Kece sih kalau gue bilang untuk kelas harganya. Kalau cover bodinya sih masih dari bahan polikarbonat ya, dengan tepian bodi yang dibuat dalam lengkungan 2,5D-nya. Kalau lihat bezel kameranya ya, dibuat luas jadi nambah kesan premium gitu. Dan bodi HP ini tuh punya finishing matte ya, jadinya pada saat disentuh berasa lembut, berasa mahal. Ada 3 pilihan warna untuk Poco C85 ini, yang kalau gue punya ini warna hitam. Ada juga pilihan warna lain, yaitu warna purple maupun warna hijau. Dan semua warnanya punya desain dual tone color keren kayak gini. Nah untuk frame bodinya sendiri dibuat flat ya, dengan tepian juga dikasih bulatan. Jadinya pada saat digenggam kayak gini tuh bodinya nggak berasa tajam bersudut. Ya yang pasti untuk desain dan build quality ini tuh berasa mewah dan juga berasa solid di genggaman. Berasa cakep dan berasa ramping, padahal ini baterainya gede loh, udah 6000 mAh. Nah ngomongin baterai ya, sesuai kapasitasnya yang besar, HP ini udah awet banget loh. Karena waktu gue tes ya, untuk scrolling TikTok nonstop, di dalam ruangan pakai internet wifi ya, dari baterai penuh 100% sampai habis banget butuh waktu 21 jam 20 menit. Lama banget nggak tuh? Jadi scrolling TikTok sampai pegel deh tuh jempol. Jangan sampai cedera aja. Dan kalau buat ngecasnya juga ini udah nggak pakai lama-lama banget. Udah lumayan cepet. Pokoknya ngecasnya nggak pakai lelet karena udah support 33 watt fast charging. Dimana waktu gua tes ya, selama sejam tuh udah terisi 55%. Dan cuma butuh waktu 2 jam untuk penuh 100%. Segitu udah lumayan cepet. Ingat, ini HP baterainya badak, 6000 mAh. Bukan goceng doang. Dan ngomongin kelas harga 1,5 juta, ini HP menarik banget loh karena HP ini tuh udah dibekali sensor NFC. Dimana kalau buat ngecek saldo e-money ya, responsif banget, sekali tap langsung kebaca kartunya. Dan sensor NFC-nya juga udah multifungsi ya, jadi HP ini udah bisa jadi akses card buat buka kunci pintu apartemen ataupun kunci kantor yang udah pakai smart door lock. Pokoknya udah kayak HP mahal lah untuk NFC-nya. Kalau untuk sensor sidik jari masih di sisi samping ya, dan performanya juga cepat buat baca jari. Nah, sensor dasarnya nih, nggak punya sensor gyroscope, jadi kalau main game PUBG Mobile ya nggak bisa pakai gyro. Sensor cahayanya responsif, jadinya fitur pencerahan layar otomatis juga sesuai sama keadaan sekitar kita. Dan sensor magnetik ada, jadi HP ini bisa fitur kompas. Dan kalau gue bilang sih HP ini cocok banget buat driver online, karena selain baterainya awet, untuk GPS-nya tuh udah cukup presisi dan juga nggak loncat-loncat, nggak hilang-hilang sinyal GPS-nya. Terus juga udah bisa fitur kompas, jadi baca peta lebih gampang karena kita tahu lagi menghadap arah mana di peta. Dan untuk suara speakernya, ya walaupun masih mono ya, masih single speaker di sisi bawah HP doang, tapi suaranya kencang banget loh. Karena HP ini punya fitur volume boost 200%. Jadi yang namanya notifikasi aplikasi, suara telepon, ataupun WA masuk pasti kedengeran walaupun di tempat berisik. Kayak gini nih suaranya. Dan kalau gue bilang ya, Poco C85 itu untuk performanya udah lumayan asik. Buat multitasking nyaman, buat main game tipis-tipis juga menyenangkan. Karena HP ini pakai chipset MediaTek Helio G81 Ultra. Ada dua pilihan varian memori ya, 6128 atau 8256. Yang pasti storage-nya masih eMMC. Dan enaknya lagi storage-nya bisa lo tambahin pakai microSD hingga 2 TB tapi tetap bisa dual SIM karena HP ini udah triple slot untuk SIM tray-nya. Kalau buat main game ya seperti yang gue bilang tadi ya, untuk harga 1,5 jutaan ini udah enak banget. Gue pakai push rank Mobile Legends ya, dengan settingan grafis bisa mentok di ultra dan frame rate-nya di super. Lo bisa lihat sendiri nih, bisa aman stabil di 60 fps selama gue main. Ya pokoknya nggak pakai nge-lag sama sekali. Pokoknya kalau buat push rank mah pasti aman, asal sinyalnya kencang. Nggak cuma main game, buat hiburan nonton Netflix juga enak banget ya, karena udah support Full HD.
udah L1 wideband-nya. Apalagi ini HP suaranya menggelegar. Asik lah kalau buat nonton. Nah, Poco C85 ini udah pakai software Xiaomi HyperOS 2 yang berbasis Android 15. Kalau untuk tampilan UI-nya sih oke banget, berasa mahal. Cuma ya masih suka ada iklan aja. Dan yang paling penting nih untuk HP kelas harga 1 jutaan, ini HP bakalan dapat 4 kali Android update dan 6 tahun security update. Jadi sekali beli dipakainya lama banget. Bisa nih diwarisin. Dan kalau untuk bagian kameranya, ya di kelas harga segini sih udah termasuk cakep, udah lumayan oke kalau gue bilang. Sesuai harga, kamera depannya udah 8 megapiksel. Belum dilengkapi LED flash ya, tapi pakai screen flash kalau buat selfie di kondisi gelap. Untuk kamera belakangnya udah ganda dengan kamera utama 50 megapiksel. Dan satu lagi kamera pendukung untuk efek portrait. Untuk hasil foto-fotonya lo bisa lihat sendiri nih. Dengan mode auto, hasil foto-fotonya tuh udah berasa cakep ya. Detailnya dapet, tone warnanya juga berasa natural kalau gue bilang. Untuk dynamic range-nya juga udah cukup luas, jadinya kalau lo foto-foto dengan background terang, hasilnya tetap bagus detail objeknya. Untuk foto-foto pakai mode potret, efek bokehnya juga cukup rapi ya, selama masih dapat pencahayaan cukup. Nah, cuma kalau untuk mode malamnya nih, masih berasa banget sih noise-nya, dan berasa overbright juga untuk bagian lampu-lampunya. Ya, semoga software update berikutnya hasilnya lebih bagus ya. Dan kalau untuk hasil foto-foto selfie-nya, ya kayak gini nih. Cakep banget ya gue di foto. Hasil fotonya tuh punya tone warna yang cukup natural, dynamic range yang cukup luas, jadinya udah enak dilihatnya. Ya untuk foto-foto udah lumayan asik, kalau untuk perekaman video masih belum stabil, karena emang belum ada stabilisasi baik kamera depan maupun kamera belakang. Dan bisa rekam video maksimal Full HD 30 fps. Kayak gini nih hasil rekaman videonya. Untuk kualitas rekam video, kalau kamera belakang kualitasnya kayak gini. Ini Full HD 30 fps, belum ada stabilisasinya. Dipakai buat jalan ya masih berasa agak goyang ya. Kalau untuk dynamic range, lo bisa lihat langitnya masih putih aja. Jadi dynamic range-nya juga emang kurang, karena ya sesuai harganya. Kalau untuk fokusnya sendiri, ini bisa kita lihat ya, dia pindah fokusnya udah otomatis, nggak perlu ditap lagi. Dan pindah fokusnya juga dia nggak loncat ya, berasa transisinya tuh berasa ini, berasa mulus banget tuh. Pindah fokusnya enak banget, kayak gitu. Nah, kalau perekaman video pakai kamera depan, kualitasnya kayak gini, sama Full HD 30 fps saja. Kualitasnya juga sama ya, masih agak getar kalau dipakai buat jalan kayak gini, karena emang belum ada stabilisasinya. Kalau untuk suaranya sendiri, menurut lo kayak gimana? Kualitasnya udah bagus apa belum untuk mic-nya? Oke, intinya dengan harga mulai dari 1,5 jutaan, HP ini cocok banget buat lo yang cari HP tangguh buat kerja. Baterainya tangguh, GPS-nya juga ampuh, dan kalau kehujanan dikit juga ya emang basah. Ya tapi masih aman-aman aja karena udah IP64 water resistant. Yang penting jangan kejebur aja, jangan tenggelam HP-nya. Intinya sih udah, beli aja. Dan gue pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Layar luas, baterai besar. Poco C85. Lama lagi, software update-nya banyak.